Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya kabar kita luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih banyak yang saya hormati Bapak Pendeta Julius Ishak Abraham. Terima kasih engkau sudah mengizinkan saya melayani. Saya Pendeta Sandi Nugroho Bapak Ibu, saya bagian dari Bethel, saya anak rohani dari Parubi Nadi Abraham. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saat ini ada 3 gereja di Jakarta yang saya gembalakan. 1 di Gading Serpong dan sedang merintis di Singapura. Kalau orang bilang merintis itu merintih Bapak Ibu. Berdoa dan mengandalkan Tuhan. Memang masih muda, tapi saya rindu di masa muda ini saya berikan hidup saya buat Tuhan dan menjadi legacy dan warisan yang baik. Manusia hanya meninggalkan 2. Yang pertama nama baik, yang kedua adalah ajaran baik. Banyak dari setiap kita hari-hari ini sedang mendengar peperangan dagang yang begitu besar. Dan kita dikejutkan. Kadang-kadang Amerika baru bersin, Indonesia sudah batuk Bapak Ibu ya. Ya, Amerika baru bersin, kita udah batuk. Katakan samping kanan kirimu, Indonesia adalah biji mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita adalah biji matanya Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Kapan sih resesi tidak pernah kita alami, krisis tidak pernah kita alami, COVID kita alami Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita bisa melewatinya enggak? Saya percaya itu karena Tuhan Yesus. Iman yang sama, yang harusnya makin kuat. Masalah kita boleh besar, pergumulan kita boleh besar, tapi jangan turunkan standar iman dan pengharapan kita dalam Yesus. Karena saya percaya kalau dulu Tuhan menolong kita, hari ini juga sampai hari depan pasti ada pertolongan Tuhan yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Iman kita dalam nama Yesus tidak boleh makin menurun Bapak Ibu. Amin. Sehingga pagi ini diberikan tema yaitu meneladani keteguhan Kristus. Mari kita buka sama-sama Matius 16 ayat 21 sampai 28. Saya akan baca yang ganjil saudara genap dan ayat 28 kita baca bersama-sama. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Silakan ayat 22. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Silakan Bapak Ibu. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Silakan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata, sama-sama kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Waktu kita baca firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sedang memberitahu penderitaan yang akan dia alami Bapak Ibu. Setelah ada pengakuan murid-muridnya tentang dia adalah Mesias itu. Bukan sibuk tentang kekuasaan, bukan sibuk tentang bagaimana orang-orang Yahudi yang tertawan dan juga tertindas pada masa Romawi pada saat itu. Tetapi Yesus sang Mesias justru mengajarkan tentang resiko yang harus dihadapi dalam kepemimpinan dan pelayanannya. Saudara, ada bagiannya Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita beriman Bapak Ibu. Bagian Tuhan buka pintu bagi setiap kita. Saya punya istri yang sangat beriman di dalam Kristus. Dia adalah orang yang tidak pernah berpikir, wah kita tidak punya uang, tidak bisa punya impian. Saya mengingat di tahun pandemi kemarin, di mana kami harus keluar dari Kemayoran dan kami harus mengontrak di daerah Cisauk.
Istri saya bilang, kalau memang harus mengontrak, tenang saja, Tuhan yang bayar. Istri saya selalu bilang, iman itu bagian kita, uang itu bagiannya Tuhan. Karena kalau ibu-ibu kan gak pegang uang biasanya ya Bapak Ibu ya. Gak pegang banyak gitu ya. Tapi punya iman bahwa waktu ibu-ibu mengelola, semuanya penuh dengan mujizat. Betul ibu-ibu? Betul? Saya mau tanya Bapak Ibu di sini. Tes sederhana aja, bukan tentang iman. Kira-kira suami dan istri lebih banyak mengalah mana? Istri yang mengalah atau suami yang mengalah? Istri yang mengalah itu ya. Saudara, ya kan kita di gereja kan boleh singa dari Yehuda. Pulang ke rumah kan ada singa betina Bapak Ibu. Boleh kita jenderal bintang 6 tapi ada bintang 7 di rumah Bapak Ibu ya. Cara ngetesnya gampang. Uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah uang. Nah ini istri-istri belum bertobat ini. Ini contoh istri-istri yang belum bertobat ini. Bertobatlah hai istri-istri ya. Bukan lagi 2 melainkan 1 ya. Dari segi uang aja kita sudah tahu siapa yang ditindas Bapak Ibu ya. Disinilah kita harus belajar Bapak Ibu. Bahwa suami istri ini harus sehati. Amin. Kalau sehati sepakat firman Tuhan berkata minta apapun Tuhan akan kasih. Tapi kalau sepakat juga Tuhan berkata, kesanalah aku akan memerintahkan berkat. Saya awalnya tidak sepakat dengan istri saya. Kita nggak punya uang, kita ngontrak dulu. Bahkan uang kontrakan juga unik. Yang punya menorah tur, tiba-tiba nabur. Truk yang sudah tidak bisa dipakai. Hanya bisa nyala, bubak. Tapi hari itu Bapak Ibu, kami sedang akan merenovasi gereja dan membangun yang ada di Kapuk Mangga Ubi, belakang Kampung Ambon. Jadi kami bangun tempat pemukiman liar untuk ibadah. Dan saya dan istri bilang, wah uangnya cuma segini. Dan istri saya bilang, ini cuma cukup untuk saya kontrakan. Istri saya tuh selalu bilang, udah kalau memang harus nabur gak usah jemaat, kita tabur duluan. Apa yang ada kita tabur. Tapi saya bilang, nanti kontrak di mana? Tenang, nanti Tuhan kasih. Nah, waktu kita sepakat mau memberikan uang itu untuk membangun, saudara tiba-tiba yang punya menorah tur memberikan truk ini. Dan waktu diberikan, uang truk itu genap Bapak Ibu untuk kita kontrak 2 tahun di Cisauk. Dan baru masuk bayar kontrakan, istri saya bilang punya iman gini. Pokoknya ya setelah kita ini ngontrak harus beli rumah. Wah repot Bapak Ibu ya. Jaraknya cuma 2 tahun beli rumah Bapak Ibu. Kalau ngontrak masih oke. Itulah iman istri. Kadang-kadang tidak sesuai dengan logika. Tapi kita laki-laki yang menggunakan logika, kita dituntut untuk punya iman yang besar. Dan terbukti setiap hari istri saya berdoa cari tanah dengan mertuanya, dengan mama saya. Saya tanya sama istri saya, emang cari tanah udah ada uangnya? Belum, kan aku udah bilang iman bagian kita, uang bagian Tuhan. Belum genap 2 tahun, kurang 6 bulan. Benar loh Bapak Ibu, Tuhan jawab. Ibu dan istri saya jualan alat kesehatan pada saat itu COVID, sarung tangan dan masker. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan membeli tanah kurang lebih 676 meter di daerah Parung Panjang pada saat itu. Dan akhirnya benar-benar membangun dan genap 2 tahun kita pindah. Karena rumah itu terlalu besar, akhirnya kita komitmen untuk jadi panti asuhan dan juga jadi gereja. Saudara, saya mau katakan hari-hari ini pun sedang mengalami sebuah masalah. Amerika sedang menggertak, harusnya Indonesia tidak perlu takut. Indonesia punya banyak resources. Saya mau katakan Amerika itu kaya karena emas dari Indonesia. Betul Bapak Ibu? Kita punya cadangan emas yang terbesar di dunia. Kita punya cadangan minyak juga yang paling banyak. Batu bara yang begitu berlimpah. Ada cengkeh, ada banyak sekali Bapak Ibu ya. Lalu ada kopi, lalu ada bahan parfum yang kalau barang ini tidak ada, yaitu adalah pala, maka tidak ada Victoria's Secret mengeluarkan parfum ini. Saya mau katakan Indonesia seharusnya tidak perlu takut dengan apapun yang Amerika katakan. Sebab kita punya iman. Yesus menjadi biji mata untuk Indonesia. Katakan samping kanan kirimu, gak usah kabur. Katakan samping kanan kirimu, Tuhan pasti berkati kita. Siapa yang di masa genting seperti ini mendengar kabar tentang Amerika, langsung berdoa bagi negaranya Indonesia. Boleh angkat tangan? Saudara Yesus. Gak ada yang angkat tangan saudara. Saudara ini anak Tuhan bukan?
Kok tidak berdoa bagi bangsanya? Katakan samping kanan kirimu, kamu harus jadi pendoa buat bangsa ini. Katakan samping kanan kirimu, kamu adalah penjaga bagi bangsa ini. Saudara, saya waktu masuk melayani merintis Januari kemarin di Singapura, saya cukup kaget dengan gerakan anak-anak muda yang berdoa bagi Singapura. Mereka membuat satu pelayanan anak-anak muda patungan, tidak terlalu banyak, umur kurang lebih sekitar 21 sampai 28 tahun. Mereka menyewa satu ruangan kecil yang bisa muat 50 sampai 40 orang. Mereka taruh keyboard di sana, sound system yang kecil Bapak Ibu, supaya menyembah dan tidak mengganggu orang. Mereka bikin pelayanan burning heart 24 jam setiap hari Bapak Ibu. Orang itu bisa berdoa. Hari Minggu saya pernah diajak anak-anak muda, Pastor join us. We want to invite you come to prayer. Saya bilang ini sudah jam 11 malam. Kita mau doa di mana? Dia bawa kami ke daerah Gudang. Dan di sana mereka menyembah Tuhan 24 jam ganti-gantian. Dan saking saya ikut menyembah dan berdoa sampai jam 3 pagi dan itu tidak terasa. Mereka mau berdoa bagi bangsanya. Mereka bukan hanya berdoa bagi bangsanya, tapi mereka berdoa bagi next generation juga. Supaya api Tuhan tetap menyala bagi bangsanya. Saya juga mendorong Bapak Ibu, mari. Waktu melihat Indonesia sedang pusing, sedang sibuk. Amerika lagi bersin, kita ikut-ikutan batuk Bapak Ibu. Berdoa bagi bangsanya. Berdoa bagi presiden kita Pak Prabowo. Supaya Tuhan berikan hikmat dalam setiap keputusan yang ada. Kalau saya jadi Pak Prabowo Bapak Ibu, banyak company Amerika yang ada di Indonesia. Betul Bapak Ibu? Saya tinggal gertak balik Amerika. Oke, seluruh company-mu saya ambil alih. Jadi 100% milik Indonesia. Kalau kau tidak turunkan tarif dari Donald Trump. Sederhana sebenarnya. Tapi saya percaya apapun yang diputuskan oleh Bapak Presiden kita, saya percaya Tuhan berikan hikmat. Amin Bapak Ibu. Siapa yang rindu mau menjadi penjaga, pendoa bagi bangsanya, Indonesia yang tercinta dan juga Presiden kita, boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan, puji Tuhan. Hanya beberapa yang bertobat, belum semua Bapak Ibu. Saudara ini lahir di mana? Di Spanyol, di Jerman, di Prancis. Siapa yang mau berdoa bagi bangsanya, bagi presidennya? Lihat ke atas, Tuhan, aku mau menjadi pendoa bagi bangsaku. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama saya, dengan doa mujizat pasti terjadi. Saudara, teladan ketetapan hati Kristus tampak dalam ajaran dan sikap tindakannya. Yang pertama kita bisa belajar dari apa? Teguh menghadapi penderitaan. Banyak orang-orang Kristen maunya sesuatu yang enak, nikmat, sesuatu yang nyaman. Perhatikan baik-baik, kalau kamu nyaman, kamu pasti tidak ingat Tuhan. Justru Tuhan izinkan ada kesulitan, ada masalah pergumulan. Baru di sana kamu kembali mengingat bahwa kamu membutuhkan Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Saya mau tanya, kalau hidupmu baik-baik saja, sama hidupmu susah, kira-kira lebih banyak mana? Berdoa waktu baik-baik saja atau berdoa waktu susah? Coba saudara berdoa itu waktu kapan? Waktu kondisimu baik-baik saja atau susah? Nah, waktu susah ingat tuh Tuhan. Diberkati lagi ingat Tuhan gak? Lu lupa. Susah lah lagi. Habis susah bertobat lagi lalu ingat tuh Tuhan. Coba Bapak Ibu. Tuhan izinkan ada kesulitan dalam hidup kita. Supaya kita datang kembali sama Tuhan. Karena waktu hidup kita enak kita gak pernah berdoa. Tapi waktu kita, waduh gimana usaha gak bisa bayar. Aduh gimana nih hutang segala macam. Saya berdoa pagi ini yang punya hutang lunas. Yang bilang amin ketahuan punya utang. Katakan samping kanan kirimu, jangan lupa bayar. Saudara, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pun, Tuhan yang jadi manusia, perlu berdoa, minta kekuatan kepada Bapa. Alkitab berkata karena kamu tidak berdoa, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Saya percaya kalau kita berdoa banyak pertolongan Tuhan. Banyak berdoa, banyak mujizat Tuhan. Banyak berdoa, banyak pintu yang terbuka. Banyak berdoa, setiap ada penghalang, ada tembok dihancurkan dan Tuhan buat jalan bagi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau banyak doa? Boleh angkat tangan. Katakan bersama saya, tidak berdoa, tidak bernafas. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Percayalah, waktu saudara berjalan sendiri, kamu tidak akan dapat solusi. Tapi waktu kamu berserah kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu akan menggenggam, memeluk, dan memulihkan setiap kita. Saudara, kairos Tuhan bisa terjadi waktu saudara banyak merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dan berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa pulihkan kondisi kita. Saya percaya mujizat masih terjadi. Saya percaya iman bagian kita, uang adalah bagiannya Tuhan. Kerjakan bagianmu, maka mujizat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Penderitaan adalah hal yang semuanya mau menghindari, tapi Yesus tidak, Bapak Ibu. Yesus mengajar bahwa penderitaan adalah bagian hidup yang harus dihadapinya. Dan Dia siap mati bagi setiap kita. Mungkin saudara berkata, ya Yesus kan Tuhan, tugasnya memang datang ke dunia untuk mati. Tapi Dia pun mengambil rupa sebagai manusia, mengosongkan diri, Bapak Ibu. Dia pun harus berdoa untuk mendapat kekuatan dari Tuhan. Saya percaya kalau manusia tidak berdoa, maka manusia tidak kuat. Kalau manusia berdoa, ada pengharapan, ada kekuatan. Siapa banyak Bapak Ibu yang suka baca firman Tuhan, boleh angkat tangan. Yang tidak kasih senyum kanan kiri, katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Gak pernah baca firman Tuhan, makanya gak punya iman. Kalau gak punya iman, gak punya pengharapan. Makanya gampang sakit hati, gampang sensitif, suka tersinggung, suka marah-marah, gampang baperan, suka kepo. Bapak Ibu tahu kepo? Tetangga beli kulkas, saudara yang kedinginan. Tetangga beli kompor, saudara yang kepanasan. Katakan samping kanan kirimu, jangan pusing sama harta orang. Katakan samping kanan kirimu, kita harus bertumbuh dalam kerohanian. Amin Bapak Ibu. Boleh pegang perutnya sama-sama? Katakan bersama saya, jangan hanya tambahkan lemak. Mari tambahkan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Sebagaimana Ayub Bapak Ibu, Yesus tidak melarikan diri dari penderitaan. Apa yang dialami Ayub, semua orang berkata ujian. Tapi apa yang dialami Ayub buat saya itu adalah malapetaka. Ayub hanya dikatakan saleh, orang yang rajin beribadah. Tapi di Ayub 42, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Jadi selama ini Ayub mengatakan bahwa dia beribadah, tapi dia gak ngalami Tuhan. Tapi waktu di akhir penderitaan dia cabut semua perkataan, dia berkata hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Tapi saat ini aku melihat Tuhan. Kata melihat artinya mengalami Tuhan. Dan waktu orang mengalami Tuhan terjadi pemulihan. Mari beribadah benar-benar khusyuk. Dengan rasa hati haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan berjanji aku akan menghujani setiap tanah yang kering. Dan mencurahkan rohku kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Saya percaya satu orang bertobat, seisi rumahnya akan bertobat. Amin Bapak Ibu. Penting sekali setiap kita untuk mengalami Tuhan. Kalau saudara tidak mengalami Tuhan, maka iblis akan menyerang saudara. Jangan kasih celah Bapak Ibu. Jangan kasih celah buat iblis masuk. Ya, Bapak Ibu, ibu-ibu sekarang ini suami-suami dijagai bukan lagi takut diganggu oleh kuntilanak atau perempuan. Sekarang cowok-cowok suka ganggu-ganggu suami loh Bapak Ibu. Ya, saudara di Singapura, saya harus ke Singapura itu selalu dengan istri saya. Karena di Singapura itu banyak orang-orang tidak menikah Bapak Ibu. Dan juga ada satu pendeta itu suka pegang-pegang pundak saya, peluk-peluk. Istri saya terganggu. Om ini homo atau normal sih?
Laki-laki itu bukan suka peluk-peluk. Saya bilang, kalau perempuan gak apa-apa. Istri saya malah marahnya bukan sama perempuan, sama laki-laki. Gak usah peluk-peluk suami saya normal saudara. Wah ini perlu istri seperti ini Bapak Ibu. Karena di Singapura yang kami layani banyak yang tidak menikah Bapak Ibu. Dan mereka selalu ingin ketemu berdua. Saya bilang enggak, saya enggak mau. Kalau mau ketemu dengan istri saya. Kalau enggak mau enggak usah ketemu. Hari-hari ini Bapak Ibu, yang tidak normal tuh banyak Bapak Ibu. Yang jeruk makan jeruk. Kalau saudara ke Singapura, gendersnya sekarang ada 3. Female, male, dan others. Saya enggak tahu nih others ini jenis apa Bapak Ibu. Mungkin dia pergi ke surga, temu Petrus kan pegang kunci surga Bapak Ibu. Ditolak, waduh jenis seperti ini transgender gak ada nih di surga. Mungkin dia turun ke neraka, ketemu Lucifer bilang jenis seperti ini gak ada. Kata Lucifer, kalau surga gak terima, neraka gak terima, ngekos aja. Tapi kita beruntung, di Amerika sudah tegas, gender hanya laki-laki dan perempuan. Saudara, kami sedang membangun next generation di Singapura supaya banyak anak-anak yang free thinker dan ateis kembali kepada Tuhan. Dan saya percaya Yesus teguh dan dia siap menderita bagi setiap kita dan melawan penderitaan dengan keberanian. Kenapa Yesus berani melawan penderitaan dengan keberanian? Karena dia selalu datang kepada Tuhan. Dan kalau kita anak Tuhan selalu datang kepada Tuhan, saya percaya setiap tantangan dalam kehidupan ini kita bisa hadapi. Amin Bapak Ibu. Setiap krisis kesulitan, kalau saudara datang kepada Tuhan, pasti kita hadapi. Dan saya percaya di dalam Tuhan Yesus kita lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan, amin. Di tengah kebiasaan-kebiasaan orang kecil hati lalu melarikan diri dari kenyataan, kita terus diajar untuk bersikap teguh di masa-masa yang sulit ini. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, di dalam Tuhan tidak ada yang sukar. Amin Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirimu, jangan khawatir. Saudara, kalau saudara khawatir, takut, mujizat tidak terjadi. Kata beriman itu artinya sepenuhnya percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Saudara harus percaya bahwa perusahaanmu, kantormu, tokomu adalah milik Tuhan. Tuhan yang kirim omset ke sana. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan berkati. Dan saya percaya waktu kita melayani Tuhan, dari toko kita, pabrik kita, dari pekerjaan kita menjadi melayani Tuhan dan juga membawa kerajaan Tuhan ke sana. Saya percaya setiap apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat beruntung dan berhasil. Amin Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirimu, tidak perlu kabur. Ya, nggak usah kabur dulu ya, nggak usah Bapak Ibu. Saya percaya Indonesia pasti diberkati. Indonesia pasti akan dipulihkan Tuhan. Ya, saudara, yang kedua, Tuhan Yesus teguh melawan kuasa setan. Petrus datang, guru sekiranya itu tidak menimpamu. Tapi Yesus berkata, kau harus tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, maka engkau akan melihat Tuhan di sana. Kalau saudaranya memikirkan dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa diberkati Tuhan. Tujuan kita diberkati adalah jadi berkat Bapak Ibu. Soalnya mesti punya understanding yang benar. Berkat itu bukan kekayaan, tapi Yesus adalah berkat terbesar dalam hidup kita. Keselamatan adalah berkat terbesar dalam hidup kita. Saudara boleh punya uang ratusan triliun, ribuan triliunan, tapi engkau gak punya Yesus, engkau mati masuk neraka. Walaupun kau gak punya triliunan, tapi engkau punya Yesus, you have everything because Christ is more than enough for us. Kalau engkau punya Yesus, engkau punya segalanya. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama saya punya Yesus, saya punya segalanya. Zaman saya kecil itu tidak ada introvert, extrovert, bipolar, itu nggak ada Bapak Ibu. Ya, zaman saya kecil kalau guru pukul saya, itu papa saya sampai rumah, papa saya pukul balik saya Bapak Ibu. Jadi guru sudah pukul, saya mau lapor papa saya, papa dipukul guru, papa saya tambah pukul saya Bapak Ibu. Ya, zaman sekarang guru pukul anak kita, gurunya masuk penjara Bapak Ibu. Betul kan Bapak Ibu? Jadi kita nggak terima anak kita dididik di sekolah. Kita pikir itu keras, tapi perhatikan saudara, yang dididik keras, saudara akan menjadi orang yang baik, tangguh Bapak Ibu. Suatu kali saya melayani Tuhan di Komsel di Alam Sutra. Dan waktu saya melayani Bapak Ibu, kami sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba anaknya datang ke papinya, ambil kartu kredit. Selesai dari ibadah itu saya tanya, Pak itu tadi anak kenapa gak ikut ibadah? Wah, dia ambil kartu kredit buat dugem Pak. Saya kaget, dugem?
Bapak melayani Tuhan, anaknya boleh dugem. Kalau nggak dikasih nanti bunuh diri. Zaman saya Bapak Ibu, saya mau bunuh diri. Papa saya bilang, cepat mati coba. Papa mau lihat, mati coba mati. Takut Bapak Ibu. Takut mati coba. Papa bikin lihat mati sana, mati sana. Nggak mati Bapak Ibu, takut kita. Zaman sekarang kita manja anak kita sampai tidak jadi apa-apa. Saudara, kita harus didik anak kita mengalami Tuhan. Zaman saya kecil waktu ekspedisi papa saya mau bangkrut. Kak saya dan adik saya disuruh berlutut. Nak berlutut, berdoa. Sampai kapan nih papa berlutut? Sampai Tuhan Yesus jawab. Tuhan Yesus, kita berlutut 3 jam Bapak Ibu. Wah sudah lapar ini. Sudah berapa jam ini? Berlutut sampai Tuhan jawab. Baru kita makan. Kalau Tuhan belum jawab kita tidak makan. Waduh repot Bapak Ibu. Tapi cara di mana papa saya mengajar saya berlutut, saya tahu setiap dalam kesulitan datang sama Tuhan. Setiap kita tidak bisa datang sama Tuhan. Dan itu melatih kita. Tuhan kalau engkau sudah beri jalan, aku juga mau datang sama Tuhan. Dan saya percaya orang yang bukan lagi berdoa, tapi dia berlutut sujud di hadapan Tuhan. Waktu Musa dan Harun berlutut, kemuliaan Tuhan datang dan Tuhan menjawab kebutuhannya. Amin Bapak Ibu. Mari suami istri bergandengan tangan, sujud bersama dengan anak-anak. Ajar anak kita berdoa, ajar anak kita mengalami Tuhan. Supaya mereka tidak dimuridkan oleh dunia. Tapi kita orang tua memuridkan anak-anak kita untuk berjalan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Tanggung jawab kerohanian anak kita bukan tanggung jawab gereja Bapak Ibu. Gereja itu hanya 10% memuridkan anak-anak kita. Tapi orang tua harus punya peranan parenting yang lebih besar. Karena orang tua punya peranan 80% untuk memuridkan anaknya melalui pengenalan akan Allah. Belajar berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman, dan juga penerapan dalam firman Tuhan. Kalau orang tua tidak bisa mengajar anaknya untuk bisa takut akan Tuhan, maka di masa tuanya pun mereka akan menjadi kesulitan bagi setiap kita. Bapak Ibu, seriuslah untuk mengajar anakmu dengan benar mengalami Tuhan. Dan saya percaya satu keluarga datang kepada Tuhan, pemulihan akan cepat terjadi. Every revival always start from family. Kalau keluarga kita datang kepada Tuhan, maka saya percaya pemulihan akan cepat terjadi. Yang rindu keluarganya dipulihkan bersama dengan anak cucunya. Semua yang percaya katakan haleluya. Katakan bersama saya haleluya. Halel itu artinya pujilah. Ya di sana Bapak Yahweh, pujilah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya biarkan keluarga kita terus memuji Tuhan. Yesus mengajar Bapak Ibu bahwa setan pihak yang selalu akan berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu saya mau katakan, begitu kamu percaya Yesus, mengikut Yesus, satu neraka akan nyerang saudara. Satu neraka akan nyerang saudara Bapak Ibu. Dan disitulah Tuhan berkata, musuh kita bukan darah dan daging, melainkan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Musuh kita bukan gereja, musuh kita bukan sesama manusia, tapi musuh kita adalah iblis. Dan kadang-kadang setan dalam diri kita harus kalahkan. Kedagingan kita, kemauan yang selalu hidup dalam dosa. Dosa adalah bahasanya adalah hamartia, meleset dari rencana Tuhan. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan tapi masih sering dosa, rencana yang Tuhan sudah buat harusnya dahsyat dalam hidupmu. Karena engkau masih hidup dalam dosa, rencana Tuhan tidak bisa tergenapi dalam hidup saudara. Jadikan diri saudara membenci dosa. Bisa gak katakan bersama saya Bapak Ibu? Kalau saya bilang dosa, semua bilang sorry ye. Bisa Bapak Ibu? Dosa. Kurang kayak Pak Prabowo Bapak Ibu, kurang. Katakan bersama saya dosa. Kalau saya bilang Yesus, semua bilang dahsyat. Bisa? Yesus. Kalau saya bilang battle, jadi berkat. Bisa Bapak Ibu? Battle. Yesus. Yesus. Dosa. 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 Yesus. Battle. Battle. Yesus. 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 Yesus, berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang sekolah minggu, anak sekolah minggu datang mami papinya, Papa, temanku beli tas baru, aku beliin dong. Wajar gak kalau anak sekolah minggu kita iri hati Bapak Ibu? Wajar gak? Wajar, masih belum dewasa, masih kecil, masih kepingin punya orang lain. Saudara, anak sekolah minggu kita kalau berantem, setelah berantem main lagi gak Bapak Ibu? Emak bapaknya kalau di gereja kok berantem kok gak ke gereja lagi ya Bapak Ibu. Malah pindah gereja. Saudara, seharusnya kita belajar dari anak-anak sekolah minggu kita.
Kalau kita ibadah raya, tapi karakter kita masih sekolah minggu, kata ibadah raya sebaiknya diganti. Sekolah minggu tapi usianya tua semua Bapak Ibu. Karena ibadah raya orang tua semua tapi karakternya masih seperti sekolah minggu Bapak Ibu. Paulus berkata, kita bukan lagi orang-orang yang minum susu. Bukan lagi makan makanan yang lunak. Tapi kita harus sesuatu yang keras. Dilihat dari umur, kita adalah pengajar. Katakan samping kanan kirimu, kamu harusnya jadi teladan. Makin senior, makin jadi teladan. Amin Bapak Ibu. Siap dipakai Tuhan? Siap dipakai Tuhan? Yes. Ya, dalam ayat ini, ya ketika kelihatan tawaran setan memakai Petrus pada saat itu, tapi Yesus tidak mengalami, supaya Yesus tidak mengalami penderitaan, tapi dilawan Yesus dengan tegas. Kau adalah suatu batu sandungan padaku. Kau nggak tahu apa yang sedang Allah rencanakan. Yesus mengajar untuk tidak kompromi dengan tawaran setan, sekalipun hal itu bisa membawa keuntungan pribadi. Bapak Ibu yang hari ini kerja tidak benar, tinggalkan, rintis sesuatu yang benar. Jangan kerja menipu dan merugikan orang. Kemarin di pandemi Bapak Ibu, banyak sekali teman-teman berkata kepada saya, San, bawa uang gerejamu, masukkan DNA Pro. Waduh, saya bilang, saya masih ingat sekali, saya sekolah Alkitab Bapak Ibu. Saya keluar dari Indonesian Idol, cuman bawa uang 21 juta, dan itu untuk bayar kuliah saya. Dan saudara, tiba-tiba waktu saya masuk kuliah, ada pendeta pada saat terkenal lah, pendeta ini Bapak Ibu. Dia lagi S2, satu kelas dengan saya Bapak Ibu, dan tiba-tiba dia nawarin, ini kamu invest uang di sini, ngapain uang anggur di bank, taruh di sini. Wah, namanya pendeta yang ngajak bisnis kan percaya, benar Bapak Ibu ya. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Bapak Ibu, dia bilang setiap 2 minggu dapat bunga 5-10%. Bulan keempat ternyata pendeta bisa jadi pendekar Bapak Ibu. Dia hilang, ditelan bumi. Hari ini ketemu saya lupa tuh Bapak Ibu. Saya pingin tagih, Om duitnya mana? Tapi ya sudahlah, biarkan saja. Lalu pandemi ada banyak hamba Tuhan. Ngajak bisnis, ngajak apa. Dia ajak bisnis merugikan jemaatnya. Saudara, Sakeus, dia seorang kikir pelit di kota itu. Tapi waktu ketemu Yesus, dia bagikan setengah hartanya pada orang miskin. Dan jika pernah memeras orang, dia kembalikan berapa? 4 kali lipat. Saya bicara sama hamba Tuhan. Kita dipakai Tuhan bukan ngurusin dompet jemaat. Tapi imannya jemaat. Belajar tulus, punya motivasi yang benar. Katakan samping kanan kirimu, jangan melayani tapi modus. Amin Bapak Ibu. Ujung-ujungnya cari keuntungan. Pelayanan itu bukan cari untung. Pelayanan itu bayar harga, berkorban, jadi berkat. Kalau pelayanan untung, kita sedang melayani diri kita sendiri. Melayanilah seperti Yesus, berkorban dan tidak mencari keuntungan sendiri. Dan Yesus menang akan kedagingannya. Kita pun juga harus menang di dalam nama Yesus. Kalahkan kedaginganmu. Kalahkan setan dalam dirimu sendiri. Kalahkan iblis yang menguasai saudara. Selesai dengan dirimu, akan dimulai perjalanan Kristus yang dahsyat dalam hidupmu. Yang ketiga, Yesus teguh mengajar kebenaran. Apa yang diajarkan Yesus dalam ayat-ayat ini juga menunjukkan tentang keteguhan hatinya terhadap tantangan yang harus dihadapi. Saudara, Ayub adalah orang yang paling menderita. Tapi Yesus tercatat hanya beberapa malam Bapak Ibu. Ya, hanya 1 malam tapi penderitaannya lebih daripada Ayub. Lebih daripada Ayub pada saat itu. Yesus tidak mengubah ajarannya menjadi lebih rendah dari standar. Tetapi tetap menekankan harga yang harus dibayar sebagai pengikutnya. Jadilah orang yang diberkati Tuhan. Kalau saudara kaya, boleh nabur silakan. Tapi jangan suka ngatur Bapak Ibu. Percayakan kepada otoritas. Biarlah gembala yang mengatur. Biarkan Tuhan yang bekerja melalui gerejanya. Ada banyak jemaat kami merasa menabur lalu ngatur. Saya bilang punya prinsip sederhana. Boleh nabur tapi jangan ngatur. Izinkan gembala semua. Karena kita semua transparansi dan terbuka. Dan kerinduan saya supaya ke depan anak-anak muda percaya kepada gereja dan mau melayani Tuhan dan melanjutkan estafet kepemimpinan. Kebenaran yang diajarkannya adalah menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut Yesus. Segala hal yang tidak ada ya yang lebih mulia daripada Yesus. Enggak ada yang lebih mulia dari Yesus. To receive Lord Jesus Christ cost is nothing. Untuk percaya Yesus harganya percuma. Siapapun bisa percaya mengaku kepada Yesus diselamatkan. To follow Lord Jesus Christ, cost is something. Deny yourself, rely on, carry on your cross ya. Untuk mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Sangkalah dirimu dan pikulah salib. To serve Lord Jesus Christ, cost is everything. Untuk melayani Tuhan Yesus, harganya adalah segalanya.
Dan seorang muda datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, aku mau ikut engkau." Tuhan Yesus berkata, "Jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin. Lalu kau mengikut aku." Melayani Tuhan adalah memberikan segalanya. Jangan pikir kita melayani Tuhan enak Bapak Ibu. Kami berikan segalanya. Dan kami menjadi penjaga atas jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, mari hidup dalam kebenaran. Supaya kebenaran yang kita hidupi, janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Berani benar, berani pasti diberkati. Katakan bersama saya, berani benar pasti diberkati Tuhan. Siapa di sini yang SPT-nya jujur Bapak Ibu? Gak ada yang ketak. Jarang sekali kita bayar pajak ini jujur Bapak Ibu. Ayo berkati bangsamu melalui pajakmu dengan jujur. Saya percaya orang yang benar pasti diberkati Tuhan. Next, ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, bagaimana respon kita? Next, saya percaya kita harus hidup berguna bagi Tuhan dengan cara mengenal hatinya Tuhan. Terlalu banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi tidak pernah mau menjadi misi Kristus. Kalau dia berkata Kristus lebih besar dalam hidupnya, Kristen artinya kamu menjadi misi Kristus dimanapun kamu berada. Kamu jadi misionarinya Tuhan dimanapun kamu berada. Saya rindu saudara menjadi orang yang bisa menjadi membawa roti kehidupan bagi banyak orang. Menjadi berkat dimanapun saudara berada. Dan orang-orang boleh menikmati Yesus yang hidup dalam hidupmu. Boleh kasih senyum kanan kiri, katakan, aku mau lihat Yesus yang manis dalam hidupmu. Katakan samping kanan kirimu, kamu diberkati jadi berkat. Katakan samping kanan kirimu, jangan lupa traktir saya Milo. Ya Bapak Ibu ya, mari jadi orang Kristen yang bukan cuman KTP. Bukan jadi orang Kristen yang egois. Tapi lah jadi orang Kristen yang betul-betul mau hidup, melakukan firman Tuhan. Dan jadi berkat bagi sesama. Saudara bukan memberkati pendeta, kamu akan diberkati. Alkitab berkata, kamu memberkati orang miskin, kamu mempiutangi Tuhan. Kami hamba Tuhan, itu ada berkat Tuhan sendiri yang dahsyat yang Tuhan sudah siapkan. Menurut upah, ada mahkota kehidupan di sana. Bapak Ibu, percayalah setiap hamba Tuhan dimanapun, selalu ada malaikat Tuhan yang menyertai. Dan berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi setiap orang yang melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan ingat, engkau adalah royal priesthood, engkau adalah hamba Tuhan, imamat rajani juga. Engkau adalah imamat rajani yang dipakai Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau kita bisa memberitakan perbuatan yang besar, artinya kita juga mengalami perkara-perkara Tuhan yang besar. Kata memberitakan adalah evangelion. Di sana saudara dan saya menjadi Injil yang hidup. Membawa Injil bagi banyak orang. Supaya orang melihat kita menjadi saksi Tuhan melalui hidup kita yang dipakai Tuhan. Semakin diberkati, semakin rendah hati. Jangan sampai kita makin diberkati, makin kaya, gaya hidupnya berubah Bapak Ibu. Belajar seperti Yesus. Melayanilah sederhana seperti Yesus. Jadilah seperti Yesus, hamba, kacung yang siap mati berkorban. Kalau diberkati jangan ubah gaya hidupmu. Bapak Ibu, kalau saudara dapat gaji 1 bulan 1 miliar. Gak ada yang bilang amin. Atau mungkin gajinya sudah 1 miliar semua. Ya, kalau saudara dapat gaji 1 bulan 10 miliar. Aminnya gak yakin Bapak Ibu. Saudara gak yakin omset Tuhan bisa kasih 10 miliar. Dalam nama Yesus gajimu sebulan 10 miliar. Terjadilah sesuai imanmu. Kalau saudara punya uang 10 miliar. Saudara pergi ke Plaza Indonesia. Dalam 1 hari bisa habis gak Bapak Ibu? Bisa. Beli 5 tas kata ibu-ibu yang Hermes, kremes gitu. Bottega, Lutega selesai gitu Bapak Ibu ya. Ya. Kalau hidup hanya ngejar gaya hidup. Berapapun gaji uang yang saudara punya pasti habis. Jangan hutang untuk gaya hidup anak-anak muda. Beberapa waktu yang lalu saya ke Bali Bapak Ibu bersama dengan istri. Dan waktu saya ke Bali Bapak Ibu, ada anak muda. Kalau nggak salah dari Bandung ya. Saya lupa, Bandung atau Cirebon, saya lupa. Tiba-tiba, kok lagi di Bandung ya? Lagi di Bali? Iya lagi di Bali, ketemuan. Kita ketemuan Bapak Ibu. Dan waktu kita ketemu ngopi, wah kamu hebat ya. Baru kuliah udah bisnis apa kok bisa liburan? Iya lagi healing kok. Bagaimana caranya healing kok masih muda bisa healing? Iya, aku berangkat bayarnya pakai paylater. Hotelnya pakai paylater, makannya pakai GoPaylater. Waduh Tuhan Yesus. Masih muda suka utang buat healing Bapak Ibu. Kalau zaman orang tua saya nggak punya uang ya nggak liburan. Betul Bapak? Betul nggak Bapak Ibu? Berakit-rakit dahulu baru bersenang-senang. Kemudian jadilah anak muda. Jangan hutang untuk kejar gaya hidup. Jangan hutang untuk healing. Kalau kamu butuh healing, kamu berdoa, datang sama Tuhan, nyembah Tuhan. Akan ada kesembuhan dan pemulihan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin.
Healing kita itu dalam Tuhan. Kalau orang tanya, Pastor Sandi kemarin lebaran liburan kemana? Saya pelayanan di Kucing Bapak Ibu. Memuridkan kurang lebih 98 anak, membaptis 13 orang. Oh Pastor Sandi jarang liburan. Liburan saya itu nanti di surga. Kalau sudah mati itu liburan kita hamba Tuhan. Selama masih hidup, mumpung masih hidup, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Wah Pak fanatik banget. Enggak, saya hidup ini kesempatan kedua. Saya SMP kelas 2 Bapak Ibu, saya koma 3 bulan. Saya bunuh diri dengan putau. Karena saya melihat orang tua saya melayani Tuhan tapi tidak pernah memikirkan anaknya. Tuhan izinkan saya hidup. Urat saraf belakang kepala saya putus salah satunya. Dokter berkata saya lumpuh atau keterbelakangan mental. Tapi sampai detik ini dengan urat saraf yang putus saya tetap masih hidup Bapak Ibu. Ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Dan saya tidak mau sia-siakan hidup saya hanya untuk kesenangan dunia. Dan puji Tuhan istri saya yang tadinya suka healing, suka liburan, suka beli tas. Ikut bertobat Bapak Ibu. Ikut bertobat. Sekarang kalau saya godain masuk misalkan ke Singapura, Charles and Kate, kemarin ke Malaysia, ke Kristi Ong. Beli aja, kalah. Mendingan buat kasih makan orang miskin. Nanti Tuhan yang beli buat saya. Benar Bapak Ibu. Dia pulang ada jemaat kasih tas. Pak ini kemarin tasnya aku beli kekecilan buat Pastor Citra. Istri saya senyum sama saya. Tuh kan kita benar melayani Tuhan. Tuhan yang berkati aku. Katakan samping kanan kirimu. Belajar tulus sama Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, jangan modus. Ikut Tuhan kok mau cari kekayaan. Surga itu lebih daripada segala harta di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Kamu ikut Yesus surga nyata, diberkati itu pasti buat orang yang bertobat. Pasti. Kalau kita bertobat, mujizat pasti terjadi. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Next. Kerinduan Tuhan saat ini Bapak Ibu, gereja itu mendemonstrasikan kuasa dan otoritas Allah. Videonya apa sudah? Ada video boleh izin minta maaf. Jadi kami menggunakan coklat, kami gunakan susu Bapak Ibu untuk melayani anak-anak kecil di Jakarta Bapak Ibu. Mereka bukan Kristen tapi anak orang tuanya nganter anak-anaknya buat ikut sekolah minggu. Kalau dengan coklat, dengan game, dengan permainan bisa mengenalkan Yesus. Saya akan lakukan itu. Berapapun harganya. Karena satu jiwa begitu mahal di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Boleh next satu lagi kok. Ya kita ada 2 video kalau nggak salah. Ya kita bagikan Bapak Ibu. Kita menyewa satu tempat. Kita siapkan mereka snack, makanan. Ini setiap minggu kita lakukan Bapak Ibu. Dan kita ada bikin ministry beras janda tua. Karena kalau kita bilang janda muda banyak Bapak Ibu. Jadi berasnya harus janda tua. Jadi kita bikin anak-anak kami namanya Starlight Generation untuk memberkati beras orang-orang tua dan janda di daerah sana. Terus Bapak Ibu. Mereka ada kurang lebih kalau dikumpulkan ya bisa sampai 300-an lebih. Ya, terima kasih banyak kok. Ya, ini gereja harus mendemonstrasikan kuasa Allah dan otoritas Allah. Ada yang bergerak pemuritan, ada yang bergerak di jalanan street ministry, ada yang bergerak di kesembuhan, ada yang bergerak di kelepasan Bapak Ibu. Jangan hanya santai dan berdiam. Ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Kalau saudara berkata, aduh bagi-bagi uang seperti itu tuh cuman pelayanan yang buang-buang uang. Pelayanan kasih makan orang di jalanan tuh buang-buang uang. Kalau kamu bilang pelayanan ini buang-buang uang, kamu hapus saja, robek Matius 25 itu. Kamu robek saja, kamu tahu firman Tuhan itu. Saat aku lapar kau beri makan, saat aku haus kau beri minum. Saat kau di penjara kau jenguk aku, saat aku sakit kau datang kepadaku. Itu adalah apapun yang kau lakukan bagi salah saudaraku yang paling hina ini. Engkau melakukan buat aku. Kamu lakukan semua yang terbaik, tapi kamu tidak lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Semuanya menjadi sia-sia. Kita paham teologi, tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kita lakukan firman itu atau tidak? Bapak Ibu bantulah gerejamu, bangun ministry di luar gereja. Jadikan kantormu tetap tempat melayani Tuhan. Restoranmu jadi tempat yang jadi berkat. Saudara akan menjadi wakil Tuhan dimanapun kau berada. Siapa yang rindu di pabriknya, perusahaannya, kantornya, rumahnya. Ada mesbah Tuhan dan jadi berkat di sana. Boleh angkat tangan. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara secara langsung menjadi gembala kecil, wakil daripada Engkong Julius di sana untuk mewartakan Injil, kebenaran Tuhan dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Jangan lagi kerja, orang kerja sama saudara lalu saudara semena-mena, mentang-mentang gaji orang, lalu saudara seenak-enaknya menghina, merendahkan orang.
Bapak Ibu, saya melayani banyak domestic helper atau asisten rumah tangga. Yang kami layani banyak orang timur, istri saya dari Atambua. Jadi orang NTT, Flores, Kupang, Soe itu banyak sekali. Keva, Betun, ada dari Sumba, ada dari Siau, banyak sekali Bapak Ibu. Siau itu Manado ya, sorry. Saudara, banyak sekali yang kita layani. Saudara tahu, mereka dapat gaji 600. Di Singapura 600, itu menurut saudara, banyak. Saudara tahu kebutuhan. Orang kerja di Singapura itu gak boleh sakit. Sakit beli obat sendiri, minum obat, sakit-sakit harus kerja. Lalu mereka tidur tahu gak di mana Bapak Ibu? Di dapur. Kadang-kadang mereka tidur di balkon. Kadang-kadang tidur di dalam gudang. Kadang-kadang ada yang tidur di kamar mandi Bapak Ibu. Bekas kamar mandi yang gak dipakai buat kamar mandi pembantu itu mereka tidur di situ. Dan mereka mandi di situ. Tidak layak sekali. Tapi mereka punya hati memberi dan menabur. Pekerjaan Tuhan ini bisa terus berjalan dari mereka. Saya tidak mungkin membiarkan mereka menabur lalu kita tidak membangun ministry di Singapura. Sehingga banyak sekali kemurahan Tuhan. Banyak yang mensupport kami dan kami rindu juga dipakai Tuhan. Dan Tuhan ingin memakai kita sebagai alatnya. Ada orang-orang sederhana tapi membelinya luar biasa. Gereja kami bukan gereja orang kaya, orang-orang sederhana. Tapi mereka memberinya luar biasa. Biasanya orang kaya itu pelitnya minta ampun Bapak Ibu. Ya, tapi Tuhan izinkan di gereja kami orang-orang sederhana, tapi mereka menjadi berkat dengan luar biasa. Hati Tuhan itu ada buat jiwa-jiwa. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Wanita Samaria, dia punya 5 suami, 1 simpanan. Bahasa kasarnya seorang pelacur, tidak layak Bapak Ibu. Tapi Yesus menanti dia di sumur Yakub. Dan waktu dia minum air kehidupan itu, Yesus mengajar, mengalami perjumpaan dengan Yesus, wanita Samaria itu. Dia memenangkan satu kota di Samaria. Saya mau katakan, satu jiwa engkau layani dengan sungguh-sungguh. Satu jiwa itu akan berdampak luar biasa. 5 tahun saya hanya memberi makan. 5 tahun saya hanya memberi susu coklat. Saudara, orang berkata buang-buang uang. Yeremia juga melayani 40 tahun tidak ada pertobatan. Pelayanan bukan untung rugi, tapi bayar harga berkorban buat Tuhan. Setelah 5 tahun banyak baptisan terjadi Bapak Ibu. Orang-orang tua mereka dibaptis. Agama mereka masih sama. Tapi mereka percaya Yesus. Saya percaya Bapak Ibu. Jesus Christ is more than religion. Yesus itu lebih daripada agama. Kita diselamatkan bukan agama Kristen. Karena agama Kristen. Tapi kita diselamatkan oleh karena Yesus. Are you ready for Lord Jesus Christ? Saudara siap buat Yesus? Siap dipakai Tuhan? Menjadi garam dan terang dunia, katakan bersama saya, Tuhan ini aku, utus aku bukan dia. Katakan bersama saya, Tuhan ini aku, utus aku bersama dengan orang-orang sampingku. Amin Bapak Ibu, katakan samping kanan kirimu, bersama kuasa Tuhan yang dahsyat akan terjadi. Next, adakah hati yang membara untuk memberitakan Injil? Engkau adalah evangelion, Injil yang hidup, imamat rajani yang memberitakan perbuatan yang besar. Dan percayalah Bapak Ibu, next, dimanapun kita ditugaskan, jangan takut. Kuasa Tuhan yang maha tinggi akan menyertai setiap kita. Amanat Agung berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkan apa yang kuperintahkan kepadamu, dan Tuhan berkata apa? Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya melihat Bapak Ibu, 8 tahun saya melayani Tuhan. Dari tahun 2012 sampai sekarang, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Kalau saya kecewa kepada Tuhan, itu yang salah adalah saya. Motivasi saya tidak benar. Motivasi saya tidak benar, makanya kita kecewa. Banyak dari kita pelayanan, kita kecewa. Karena ekspektasimu untuk dirimu sendiri, bukan mati secara dagingmu. Mari, matikan dagingmu, selesai dengan dirimu. Maka saudara akan melihat perjalanan Kristus dimulai dahsyat dalam hidupmu. Next, yang terakhir Bapak Ibu. George Bernard berkata seperti ini. Kebahagiaan hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita dipakai untuk sesuatu tujuan yang sangat mulia. Mother Teresa sendiri dulu di Kalkuta, India. Dia baru terkenal di masa tuanya, tapi di masa mudanya dia melakukan memberi makan orang miskin dan membantu anak-anak di Kalkuta, India. Seorang perempuan tidak menikah, seorang suster, tetapi menjadi representatifnya Tuhan di sana. Menjadi wakilnya Tuhan yang mewakili Kristus di sana. Katakan bersama saya, Tasikmalaya bertanya. Katakan bersama saya, Tasikmalaya bertanya. Bethel menjawab. Jadilah solusi.
Jadilah berkat bagi kota ini. Jadilah rumah roti bagi kota ini. Maka saudara akan melihat persiapan untuk tuaian besar terjadi. Preparing for the great harvest will coming in this church for Tasikmalaya. Amin Bapak Ibu. Siapa yang percaya penuaian besar akan terjadi di Tasikmalaya? Katakan bersama saya, Tasikmalaya bertanya, Bethel menjawab. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.